atau dia nggak mau nutup kayak gini, berarti emang dari sliding door-nya yang bermasalah. Harganya lumayan Pak. Kalau bannya dia agak miring, kayak nge-chamber kayak gitu. Pada saat tidak ada muatan. Ini rata nggak? Ini rata. Rata ya. Kalau nggak rata, efeknya nanti ketek. Dan dia 1.400, 1.500. Bukannya nih bongkarnya lebih sulit, Alin. Kamu nggak rugi. Ya enggak lah. Bongkarnya lebih sulit. Ya nanti kalau saya mahalin, customer-nya kabur. Emang ini bisa diputar? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sampean jangan beli ini. Kalau mau. Belinya Serena, bisa diputer. Nah, kalau yang flat apa Mas? Yang flat? Kalau yang Frit ini tipenya S. Bentar. Tapi sama aja tuh, Pak. Ini Fungsinya yang, sama ya? Yang C, Oh, yang sama, yang C. searah. Searah. Fungsinya sama aja ya, Mas Alin. Fungsinya sama, cuma beda dudukan aja. Mas. Oh, beda dudukan. Lebih ke arah kemudahan gitu kali ya. Kemudian Iya. pekerjaan kali ya? Ya, terus yang kedua pengecekan rem. Oh, rem ya? Rem kalau kita bisa ngecek bagian rem depan Pak, kalau yang belakang kan harus bongkar. Paling ya paling pertama ya kita lihat dari cakramnya, dia rata apa enggak gitu. Ini rata nggak? Ini rata. Rata ya? Kalau nggak rata efeknya nanti ketek. Kalau misalnya jalan kita setengah rem kayak gitu, rem sedikit disetir getar, itu bisa dari cakram. Terus untuk ketebalan kampas rem bisa dilihat ya pakai ini agak diintip Pak, gini Pak. Yang jago ngintip pasti bisa lihat Pak. Ya dari sini ya. Nah, dari sini itu kelihatan kampas tebal kampasnya. Biasanya kan di Rabat juga tahu sih tanpa diintip-intip gitu. Apaan? ya. Yaitu tebalnya berapa Oh mili. iya iya. Iya Pak Alin ya. Ya, bisa. Kan segini ya. Oke. Ya. Nah, yang belakang ini cakram atau tromol, Mas? Ini tromol Pak. Oh, tromol belakangnya. Kalau Honda Jazz dia cakram. Oh, oke. Kalau ini tromol, dia masih tromol, sama kayak. Nah, kalau untuk kaki-kaki belakangnya gimana Mas ini? Yang harus kalau iya betul. Kalau kaki-kaki belakang sama sih ya, kayak Nissan ada beamnya juga. Oh, ada beamnya. Ada karet beamnya juga. Cuman dia untuk kerusakan dia jarang Pak. Oh ya. Lebih awet. Lebih Sama awet. beam belakang soalnya Pak, dia gerakannya kan nggak terlalu banyak kayak yang di depan. Betul betul. Nah, jadi untuk kerusakan baik dia lebih condong ke depan dulu, baru yang ke belakang. Gitu. Nah, cara ngelihatnya kalau belakangnya udah bermasalah apa belum? Iya. Dilihat dari posisi bannya aja Pak. Kalau bannya dia agak miring, kayak nge-chamber kayak gitu. Pada saat tidak ada muatan. Negatif ya. Itu chamber negatif. Nah, itu biasanya beamnya udah kena. Udah turun. Itu berlaku untuk semua mobil. Oh. Cara ngelihatnya kayak gitu. Pasti dilihat di situ ada beamnya, di depan ini ada karet link, ada karet beam, bushing beam, itu udah pecah. Kalau Miring kemana tadi? miring negatif, chamber Negatif. Pak. Ke dalam ya berarti ya? Ini yang Huruf A. huruf A. Nah, jadi bannya begini untuk dilihat dari belakang. Itu kayaknya malah settingan mobil Balap. kontes. Ya, Kontes, untuk ya. mobil kontes, Ya, mobil kayak gitu tuh. mobil limbo ya. Apa tuh? Aku enggak. Iya, mau kontes mobil limbo kayak gitu, ceper-ceper, yang kontes mobil ceper. Lanjut Oke. Mas Alin. Lanjut lagi. Nah, lanjut yang ke belakang. Shock breaker ya? Shock ini ya? Shock ini Pak. Shock Shock bagasi. pintu, shock bagasi. Kalau ini kan masih normal Pak. Ya dibuka dia langsung naik. Kalau yang Buka, enggak. nggak naik, begini doang, nahan ini. Oh, nahan. Nah, nahan segini, berarti ininya udah lemah. Bahkan kadang ada yang enggak mau nahan. Ya iya. Ya. Letoy gitu ya. Punya saya tuh. Pak, tapi punyanya letoy. Bukan pintunya maksudnya. Punyanya. Ya, terus kalau untuk penyekan pintu belakang Pak, dia pernah nabrak apa enggak, ditabrak atau Oke. enggak, bisa dilihat dari ini Pak, las-lasannya di sini Pak. Oh. Kelihatan semisal dia ada ini, kalau ini ada Ini yang masih ke asli atas, semua ya? Masih asli. Terus ditutup pun berasa Pak. Kalau ini kan slep, mantep. Kayak berat itu Pak. Kalau yang ini kayak brake. Ini kan brake-nya karena ini Karena plat ya. nomor. Nah, Oh iya. Dia juga pas ditutup juga harusnya sih enak, kayak nggak garing suaranya kan. Enggak breng gitu ya. Nah, Kalau breng artinya biasanya dia udah udah pernah nabrak, repairan. Dalemannya Repairan ya. kerugiannya apa Mas itu Mas? ya bunyi-bunyi nanti efeknya. Bunyi-bunyi ya. Efeknya bunyi-bunyi. Di dalam ya? Harusnya ini mobil senyap, tapi kok bunyi-bunyi gitu kan. Kadang bunyi-bunyi itu sebenarnya sih nggak masalah, maksudnya untuk ke faktor keamanan itu nggak begitu problem.
cuman untuk kenyamanan. Kenyamanan. Kita juga ya Mas ya. Iya. pada saat jalan mengganggu. Jalanan keriting ya, keriting Iya. ya. Gerusak-gerusu ya Mas. Iya, bisa gerusu. Emang kita Enggak nyopernya jadi enggak tenang gitu. Oke. Kayak Nah, ini gimana Mas? Ini Nah, udah ini otomatis sliding ya? door. Udah sliding door-nya? Iya. mati ya Mas. Nggak ada. Oh, enggak ada. Biasanya yang kiri. Ada coba. motor. Yang sebelah kiri Coba biasanya. yang sebelah kiri. Yang pakai motor. Nah ini biasanya- gimana Mas? Ini juga sering bermasalah ya? Ini Kalau- kan andalanya ini. Nah, fiturnya sama kayak Serena ini. Serena ya, yang ini ya, yang apa? Iya. HWS itu ya? Kalau yang ini yang CT. Kayaknya ada deh. Belum. Kalau saya CT. Kalau CT, yang CT belum ya? Manual semua. Ha. Manual semua ya? Ha. Ya. Kalau ini apa Mas yang harus diperhatikan? Ya paling sama kayak nih kalau Serena. Dia bukanya normal apa enggak? Buka tutupnya normal apa enggak? Kalau semisal dia nahan atau dia nggak mau nutup kayak gini, berarti emang dari sliding door-nya yang bermasalah. Oh, Harganya lumayan, Pak. lumayan. Iya, harganya lumayan. Kadang itu ya enggak mau nutup. Nggak menutup rapat ya? Kadang gitu ya. iya, kadang pas dibuka Enggak mau jalan sendiri. nggak mau jalan. Ataupun dibuka udah sampai jalan nutup lagi. Oh. Nah itu biaya berapa Mas? Mahal nggak? Mahal, Pak. Untuk di Nissan aja harganya 4 jutaan, Pak, itu Itu copotan. Copotan? Iya, ganti. Motornya. Iya, kalau ganti motor, semisal kita ambil estimasi kasar ganti motor. Iya. Selain ganti motor apa ya masalahnya? Ya, nanti bisa diganti slingnya aja. Oh, sling. Nah, kalau semisal yang bermasalah dari slingnya. Kalau motornya kita ya tetap nggak bisa ngakalin, Pak. Motornya soalnya dia modelnya paten, jadi nggak bisa bongkar nggak bisa pasang bongkar itu. ya. Enggak kayak motor van gitu. Modelnya paten. Hati-hati nih, Pak. Soalnya ini kan yang bikin Fitur mobil itu ini ya? mahal. Fitur. Iya, Ini karena ada oke. dia sliding door, terus captain seat juga ya Mas ya. Iya. Captain Coba, Mas, seat ya. captain seatnya, Mas. Nah. Kita ulas lah. Ya, aduh. Saya kalau mau duduk biar nyaman gitu. Ya. Silakan duduk Mas. Silakan duduk. Jangan pas lagi kosong aja. Ya, Oke. ini kan bisa ada kayak gini. Modelnya ini masih manual. Bisa diputar gitu. Heeh. Emang ini bisa diputar? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sampean jangan beli ini. ngomongnya. Belinya Serena, bisa diputer. Bisa. Bisa diputer. Ini juga lebih pendek ya kayaknya. Mas, ya? Iya, dia Yang lebih Serena lebih gagal dulu ini ya. Iya. Mas, aku nggak yakin deh dia mau beli mobil ini. Ya kan siapa Oh, tahu. gayanya dia kayak Iya. tukang kredit bagaimana? Bang Plecit, Pak. Bang Tongol, dari daerah tuh Bang Tongol. Wow, itu Bang Tongol. Aduh. Yang harian itu loh, Pak. Bang harian Iya, itu. Pak. benar. 1.000 ya kan? Oke, Ya, nah, berarti kalau- tinggal mengecek fitur-fitur lainnya ya. Iya, mengecekkan fitur-fitur yang lain. Ya, yang penting harus tahu dulu lah sih. Mas, ini kan kalau di AH itu Mas Hardi sering ngecek Matic tuh. Ya kan Iya. delay atau enggak. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah sama juga? Sama perlakuannya? Perlakuannya sama. Semua Matic konvensional sama. Oke. Jadi kalau mau ngecek ini mobilnya Maticnya masih responsif apa enggak, posisi dingin kita coba cek ke D. Dingin ya. Ya, posisi mesin dingin. Ya. Di D dia langsung jalan apa enggak? Kalau semisal enggak langsung jalan, berarti emang Maticnya delay. Oh. Matic delay karena bisa dari shieldnya udah lemah, bisa dari kampasnya juga udah aus kampas udah koplingnya. Nah, kalau perkiraan penggantian kalau dapatnya yang delay, Ya. ini beda harga nggak dengan kira-kira dengan Nissan? Kurang lebih hampir sama, Pak. Kurang lebih hampir sama. Untuk jasanya pun sama. Oh. Jasa sama, paling yang membedakan harga spare partnya. Bukannya nih bongkarnya lebih sulit, Alin. Kamu nggak rugi. Ya enggak lah. Kan bongkarnya lebih sulit. Ya nanti kalau saya mahalin customernya kabur. Siap-siap. Kamu baik banget. Dia jadi membeli kelihatannya. Iya. Jadi. Tinggal nunggu ini istri. Selain itu, selain SK. Ayo bisa beli loh. Ayo. Bisa, tenang. Saya doakan. Pak, nanya mulu. Nggak beli. Kagak. Ini nanya juga apa? Ya kan enggak beli. Namanya mau beli mah nanya-nanya, Bang. Iya. Kayak kagak tahu aja lu, Bang. Orang mana sih lu? Baik, sobat Tapedia. Ya ini hanya ini ya, Pak. Iya. Buat Biar catatan kita aja. itu tetap menyampaikannya nggak terlalu tegang lah ya. Nah, jadi kita memberikan hiburan-hiburan sedikit, tapi dia berkualitas. Karena kita ingin sahabat HPPD itu pada saat membeli mobil bekas Ya. tidak terkecoh ya. Ya. Ini nggak cuma berlaku untuk Honda Freed aja ya, Pak. Semuanya ya. Semuanya. Jadi Honda Jazz, Honda City, Civic sama Oke. pengecekannya hampir sama. Soalnya mesinnya tipenya hampir sama. Agak kusam ini. Ya. Oh, di Bisa ini. dibersihin nggak gitu? Nah, ini tugasnya ini salon mobil, Mas. Tapi Salon bisa mobil. bersih. Bisa. Bisa. Tanpa diganti mika. Bisa. Oh. Kalau sini nggak tahu harganya berapa kira-kira?
Ya paling 350.000 jadi, Mas. 350.000 jadi. Sepasang. Bisa sepasang. Sepasang. Iya. Poles ya. Iya. Kalau di saya 500, Mas. Enggak, maksudnya kalau mau beli baru kan biar kelihatan baru gitu. Iya, kalau di saya 500 ongkosnya, Mas. Jauh. Sini Jogja soalnya di sini belum ada. Di sini belum saya ada. bawa sendiri ke sana. Oke, berarti Sobat APD sudah bisa menghitung ya perkiraan berapa biaya yang harus disiapkan apabila kita beli mobil bekas yang kita pengen mobilnya, ya. Tapi ada keluhan-keluhan ya. Kan ada yang seperti itu ya. Preselan gitu. Nah, Iya. kadang mungkin oke udah bagus semua tapi AC kayaknya belum diulas, Pak. nah, AC kan mahal ya, Pak Elin. Iya. Kalau AC paling bagaimana? Kalau pengecekan AC, kalau untuk orang awam, kita bisa ngeceknya dari ini, Pak. AC-nya dari dingin blower, apa enggak? dari dingin itu enggak ya? Ada bunyinya normal apa enggak? Terus kipas blowernya normal apa enggak bunyinya? Kalau semisal dia kipasnya udah jelek, pasti dia bunyi dengung, Pak. Kipas blowernya ya. Kita harus coba dari kecepatan 1, 2, 3, 4 harus dicoba semua. Oh iya. Kadang ada yang mati, 4 mati gitu. Iya. Kadang kenceng terus nggak bisa pelan itu. Ganti blowernya kalau gitu ya. Bisa dari blower, bisa dari resistan blowernya. Oke. Nggak coba nyalain mesin, suara mesin gimana, Mas? Kan Frit kan kaitannya halus katanya ya. Ya. Bener ya? Tuh. Sama nggak, Pak? Mirip kurasa. Mirip ya? Ini yang double injeksi apa dual apa? Suaranya kayak Nissan C26 ya? Bener, Mas? Enggak, beda. Tek 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 gitu. Kalau tek itu kan bunyi injektor. Oh, injektor. Ini direct injection ya? Iya, sama. Enggak. Belum. Belum. Direct injection itu cuma di diesel sama C26. Terus suara nging itu. Nah, ini bunyi water pump, Mas. Oh, waktunya ganti ini. Keren banget ya. Ayo dukun ya. Tahu ya. Ini tahu ya. Iya. Soalnya tadi udah dicek. Kirain. Ya, bisa. Wow, gitu. Oke. Cuma dipegang gini tahu ya. Nah, ini Metal nomor 3 udah mulai aus nih. nah ini aman nih Mas untuk getarannya untuk Nah, kendaraan. untuk ini kan normalnya kayak gini, Pak. Kalau misal pincang dia goyang-goyang kayak ini. Oh, Sama kayak Nissan juga kan kalau pincang juga goyang-goyang. Penyakit pun kalau goyang-goyang juga sama, hampir mirip. Tapi modelnya ini biasanya dia gantinya coilnya satu SC. Jadi nggak kayak di Nissan ada selongsongnya, ganti selongsongnya aja. Oh, kalau include dengan coil digantinya. Dengan coil. Waduh, itu Lumayan. mahal Mas. Sama kayak Toyota juga sama. Kalau copotan harga 300 sampai 400-an, Pak. Kalau aslinya Koin. Kalau Coil. aslinya juga mahal, Pak. coil nggak Bisa. pakai selongsong deh. Oh, nggak bisa. Ya, jadi satu. Sering padahal rusak. Ada aja. Ada aja. Kalau sering sih enggak, tapi ada aja. Kan kalau Nissan kan sering ya kita jumpa Ya. kebakar. Kalau ini lebih sering atau lebih jarang? Kalau ini enggak kebakar ya, ini dari coilnya. Sama kayak Avanza, Xenia gitu. Jadi satu. Jazz kayak Jazz yang IDSI, Jazz IDSI itu kan malah ada 8 Pak coilnya, Pak. Ada yang belakang 4 kan dual coil. Dual Businya ada 8, coilnya ada 8. Masing-masing silinder businya 2, Pak. Busi sama coil 2. apa itu teknologi apa namanya itu? IDSI. IDSI. Jazz, yang Jazz yang lama, Pak, yang Jazz yang old. Tapi kebanyakan ya ada juga sih yang depan yang bermasalah. Cuman kebanyakan yang belakang. Yang Soalnya belakang. Kenapa kok yang belakang sering bermasalah? Dia panas deket knalpot. Panas. Knalpotnya di belakang. Kasih blower aja kali ya? Tapi kalau mati satu, Kasih AC, Pak. mati salah satu gitu ini Mas ngaruh ke performa gitu. Ya berebut, Mas. Ribet. Meskipun kan ada Lapan. satu silinder kan tetap ada bincangnya. Tetap pincang, berebut. Berarti butuh pengapian yang besar. Ya makanya saya bilang kan walaupun pengapian ada, cuman kekuatan pengapiannya berbeda dengan silinder yang lain, maka akan Tetap pincang. merubah ke performa sama ke kondisi mesinnya. Harusnya dia anteng, dia agak pincang ataupun berebut. Nah, berebut pun biasanya saat jalan untuk akselerasi awal gas pelan. Itu kayak nyendat jedut kayak nyendat, Pak. Kalau Kayak perawatan rutin Mas, Perawatan rutin ya. perlu apa aja nih? Kira-kira berapa habisnya saya harus setiap 6 bulan sekali habis berapa gitu? Kalau servis harusnya kalau kita untuk ganti oli 3 bulan sekali, Mas. 3 bulan sekali atau 5.000 kilo. Oh ya. Kecuali kalau yang mana terlebih dahulu tercapai. Kalau untuk tune-up-nya sendiri Kalau tune up-nya bisa dilakukan 2 kali.
6 bulan sekali bisa. 6 bulan Jadi sekali. kalau menurut saya ya, kalau tune up itu kan nanti ke ngaruhnya ke performa. Ke performa. Semisal kita yang Berasa. biasa nggunain harusnya berasa ya Pak ya. Ini waduh performanya jadi berat, waktunya servis gitu. Beda sama oli. Oli kita nggak bisa ngecek gitu kan. Bisa ngeceknya misalnya dari oil gitu. Apa dari ini stick oli. Nah, kalau semisal kita jarang ngecek stick oli, ya kita harus penggantian olinya 3 bulan supaya mesin nggak pernah telat oli ataupun berkerak. Efeknya kan nantinya jadi berlumpur. Berlumpur ya. Berlumpur. Nah, kalau mau bersihin itu harus turun mesin. Tune up sekali berapa, Mas? Kita tune up paling apanya? Berapa harganya Iya, atau berapa? iya. Kisaran. Kalau harganya kisaran paling sekitar 250 Mas. 250. Murah, diapain aja? Kita promo bengkel baru Mas, jadi murah-murah aja. Nah, ini diapain ini masukkan ini bersihin gini doang aja. Ya enggak. Nah, makanya nih. Kita nanti ya pengecekan standar, general check ya kan. Nah, terus pengecekan filter udara, bersihin throttle. Nah, nanti ada clean injector dengan injektor, Oh. injek cairan Yang kayak itu, injection itu scan. Karbon clean tanpa dibongkar ya? Ya bukan karbon clean cuma. Itu cuma buat cleaning injektor dari dalam. Kalau yang itu ruang bakar itu, Mas? Kalau orang bakar, kalau gura itu kalau ada keluhan ngelitik Mas. Oh, ngelitik. Ngelitik kalau tarikan berat. Keluhan rutin ya? Iya. Bukan perawatan rutin ya? Iya, itu kalau ada keluhan saja. Keluhan ya. Baik, terus bagaimana Mas Wawan dengan review mobil bekas yang akan kita beli itu apa? Reviewnya ini secara keseluruhan sih masih oke Pak, tinggal harganya nanti Pak. Oke, Kalau harganya harganya bisa- langsung call aja ya. Iya, Oh, kalau oke. harganya cocok dengan perbaikan-perbaikan yang tadi sudah diperhitungkan, ya insya Allah saya hubungi Mas Elin Mas untuk Elin. pembeliannya. Iya. Oh, Orang ini nggak dijual gue Mas ya? Orang ini nggak dijual. Enak Wah, gila, aja. gila dong. ini kan hanya contoh saja. Contoh saja. Contoh saja. Oke. Tadi gitu briefingnya Pak Taufik nih, pengkhianat dia. Tim kreatifnya gimana nih? Ini. Baik Ya. Sobat Apedia, sudah sangat banyak diulas oleh Mas Elin dan Mas Wawan, membantu analisa bagaimana lebih tajam lagi biar Sobat Apedia lebih luas lagi pengetahuannya tentang cara membeli mobil bekas, terutama yang mobil matic ya, Ya, mobil matic dan ada sliding door-nya ya. Ya. Biar Masih banyak pengecekan ini ya Mas ya. Masih Yang banyak ya. tabrakan ini ya, yang di sini belum ya. Oh, udah tadi yang pertama. ya? udah pengecekan kayak Body-body gitu. udah. Itu kan saya untuk pengecekannya kan hanya untuk Umum. Untuk umum. Iya, betul. Kalau nanti, nah kalau bisa untuk pengecekan untuk mobil bekas itu gunakan Jasa. atau orang atau teman Iya. yang tahu sama mobil itu, Betul, gitu kan. betul, atau betul. dia ada Punya pengalaman ya. pengalaman di mobil itu, Iya, gitu kan. baik. Supaya ya intinya nggak salah beli. Enggak salah beli karung dalam kucing. Nah, Ya, kebalik gitu. Pak, Ya, benar Pak. kebalik Pak. Kebalik ya. Ya, Makasih ya Pak Elin. ya sama-sama. Baik. Semoga sukses. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.